Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, Bang Fuad juga yang lainnya. Insyaallah pada hari ini kita sama-sama akan mempelajari suatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan tauhidullah. Sesuatu dakwah atau sesuatu hal yang dibawa oleh seluruh para nabi dan juga para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai juga ke mungkin hampir setengah kali Bang ya. Mas ya, hampir setengah alhamdulillah. Maka kita harapkan apa yang kita pelajari itu bermanfaat. Karena kalau kita pelajari tetapi itu tidak barokah, tidak bermanfaat bagi hidup kita, itu bisa jadi ada yang salah. Imma kepada anak pribadi, mudarrisnya, mungkin niatan anak salah, mungkin kurang persiapan dalam mengajar, atau kepada hati-hati kita, mungkin niatannya kurang ikhlas, kurang kuat, dan sebagainya, sehingga tidak Allah berikan barokah dari ilmu tersebut secara maksimal. Maka kita harapkan setiap kali kita duduk, dan juga kita membaca buku, dan kita mempelajari ilmu agama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Karena sesungguhnya apa yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Karena ilmu itu secara zatnya bermanfaat. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi SAW dan juga ta'lif atau penyusunan karangan para ulama itu bermanfaat. Tetapi kalau hati kita menolak untuk menerima manfaat tersebut atau untuk menerima dan untuk menjawab dengan amalan, maka itu tidak akan bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu akan menelpon, yahtif itu dari kata hatif. Jadi menelpon atau menghubungi amal, prakteknya. Fa in ajaba wa illar tahal. Kalau misalnya ia menjawab, dia akan bermanfaat, akan barokah. Ya, jadi dihubungi oleh ilmu, dia telah mempelajarinya, menghubungi amal. Habis itu kalau misalnya amal itu menjawab, artinya dipraktekkan, kalau enggak dia akan pergi, wa illar tahal, dia akan pergi, dia akan rehla. Maka kita tidak berharap ilmu itu pergi begitu saja. Ketika kita dengar lalu pergi, ketika kita mempelajari lalu pergi dan lain sebagainya. Kan tapi kita berharap walaupun ilmu yang kita pelajari itu sedikit, kan tapi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Apa yang kita dapati dari manfaat itu besar. Disebutkan dalam tafsir Juz Amma dan juga tafsirul Fatihah wa Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada sebuah riwayat dalam muqaddimahnya. Dan ini perkataan Asy-Sya'bi. Beliau berkata, atau beliau menceritakan rahila Masruq ibnul Ajda. Jadi Masruq ibnul Ajda seorang muhaddis itu pergi rihlah ilal Basrah, kepada Basrah. Basrah itu ada di mana sekarang? Irak. Ada Basrah, ada Kufah, dulu terkenal sekali. Kota-kota atau negeri yang penuh dengan ulama dan juga penuh dengan ilmu. Salah satu ilmu yang dipelajari atau terkenal di sana adalah ilmu tafsir, ilmu bahasa, itu terkenal sekali. Basrah dan juga Kufah. Nah, maka Masruq itu pergi ke Basrah. Fi tafsiri ayah, untuk mencari tafsir dari ayah. Jadi kalau kita sering dengar itu ulama ada yang mencari satu hadis, ini hadis benar atau tidak. Atau katanya fulan itu meriwayatkan hadis, maka datang itu walaupun jauh. Luar biasa kan perjalanan zaman dulu. Kemarin anak malam ke Hambalang,
itu kan jalan ke atas gelap ya. Ini gimana zaman dulu gitu. Luar biasa hutan, habis itu nggak ada jalan aspal sama sekali, nggak ada penerangan, dia seorang diri mungkin. Ini mencari satu hadis. Kalau dalam riwayat ini mencari satu tafsir ayat, karena ayat sudah sempurna Al-Quran itu. Maka summa qila, kemudian ketika dia sampai ada orang yang berkata, innalladzi yufassiruha rahila ila biladi syams, ila biladi syam. Jadi orang yang menafsirkan ayat tersebut itu telah pindah atau telah pergi ke negeri Syam. Terus apa? Apakah dia balik lagi? Udah capek-capek ya, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada saya. Ya udahlah, saya nggak ketemu. Toh nanti kalau saya ke sana juga nggak akan ketemu mungkin gitu. Karena kan zaman dulu nggak ada HP. Syekh ana mau ke sana dulu nggak bisa. Jadi apa yang dia lakukan? Fatahajjaza, maka dia bersiap-siap. Warahila ilaih, tanpa pikir panjang dia pergi. Hatta alima tafsiroha, sampai dia tahu tafsirnya. Subhanallah, itu luar biasa. Coba bayangkan mencari tafsir satu ayat itu berpergian jauh, luar biasa. Ketika sudah sampai nggak ada orangnya, tetap dikejar. Kan zaman dulu nggak ada Google Map, itu bisa jadi nyasar, itu lebih besar peluangnya. Habis itu nyari person misalnya satu orang, itu lebih sulit lagi. Nanya satu, nanya satu, nanya satu. Apalagi zaman dulu tidak ada hotel seperti zaman sekarang. Itu luar biasa perjuangannya. Itu sedikit tafsir satu ayat. Kan tapi ketika diniatkan ikhlas karena Allah, diperjuangkan dengan benar, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan jalannya. Allah akan berikan keberkahan. Dan ini yang membedakan antara penuntut ilmu zaman sekarang dan juga penuntut ilmu zaman dahulu. Sedikit tapi perjuangkan. Kalau penuntut ilmu zaman sekarang pengennya instan. Bahkan ustadznya, ana juga pribadi instan. Gitu. Pengen tahu ilmu apa, gitu, fatwa apa, cek di Google. Karena sudah tersedia. Ya sudah tersedia. Kadang kita lebih memilih buku PDF dibandingkan buku aslinya. Padahal kalau misalnya pengen benar-benar belajar itu harus dari buku aslinya. PDF itu terkadang itu tanpa izin, PDF kan oleh yang menyebar tersebut. Tapi kalau buku insya Allah itu lebih aman. Ya, jadi banyak hal-hal yang berbeda dengan pada zaman dahulu. Untuk yang selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan tentang bab majaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awsan. Sebuah bab yang sebuah bab yang menceritakan atau yang datang bahwasannya sebagian dari umat ini akan menyembah al-awsan. Ini ada ayat dalam surat An-Nisa sudah dibahas, juga dalam surat Al-Maidah juga sudah dibahas, dan juga dalam surat Al-Kahf dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah dibahas, dan juga hadis yang berikutnya juga sudah dibahas. Alhamdulillah. Sekarang ada hadis warawahu al-Barqani fi sahihi. Diriwayatkan oleh Al-Barqani fi sahihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahum nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Coba baca artinya, Bang. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat.
Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Ini hadis yang agung, hadis yang cukup panjang, yang menceritakan apa yang akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan di awal, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Ya, Nabi SAW itu takut. Ya, takutnya Nabi SAW apa yang menimpa kepada umatnya. Jadi Nabi SAW itu punya sifat namanya aziz, ma'anitum, itu disebutkan. Jadi pengen banget memberikan hidayah, takut sesuatu kepada umatnya, kepada para sahabatnya, berkaitan dengan agama mereka. Maka yang ditakutkan oleh Nabi SAW atas umatnya apa? Para pemimpin yang menyesatkan. Mudhillin itu bukan ad-dhallun. Kalau dhallun itu sesat saja. Tapi al-mudhillin itu sesat, menyesatkan. Jadi otomatis. Jadi al-mudhillin dari kata adhalla yudhillu dalam bahasa Arab. Habis itu pelakunya namanya mudhil. Kalau mudhillin itu jamaknya. Al-a'immah al-mudhillin. Para imam atau para tokoh atau para pemimpin yang menyesatkan. Siapakah mereka? Ya, jadi al-a'immatal mudhillin itu ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam tafsiran. Dan pada intinya al-a'immatal mudhillin itu bermakna kepada dua person, ya, atau dua golongan. Yang pertama adalah para pemimpin kaum muslimin, ya, para umarok mereka, ya, para pemimpin negara yang menyesatkan. Ya. Jadi mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka memenjarakan para ulama, mereka menahan mulut-mulut para ulama atau dakwah mereka, maka itu termasuk dari al-a'immah al-mudhillin. Yang kedua, para ulama yang menyesatkan. Mereka mengetahui ilmu, akan tapi mereka menutupi ilmu tersebut. Dan mereka sampaikan kepada umat ini dengan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu karena tujuan tertentu. Ada seperti ini, ya. Jadi mungkin karena pengaruh dari penguasa, karena janji-janji dari mereka, nih silahkan fatwa demikian, saya bayar dengan 100 juta misalnya, itu bisa. Maka dinamakan itu ulama umaro. Jadi ulamanya itu sesuai dengan perintah umaronya, rajanya. Yang namanya ulama itu punya pengikut. Apalagi ulama-ulama besar yang telah dikenal di negeri tersebut. Maka apa yang dia ucapkan pasti akan diikuti. Nah, udah kompak tuh. Amirnya sesat, habis itu ulamanya, alimnya sesat juga. Maka hadis yang kemarin Anda sebutkan, fasu'ilu, maka mereka akan ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan juga menyesatkan. Lalu di sini jelaskan ketika telah terjadi peperangan, as-sayf, pertumpahan darah, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh para pemimpin-pemimpin yang sesat itu ketika telah terjadi maka tidak akan diangkat dari umat ini sampai hari kiamat. Tahu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi membunuh berapa orang? Sebutkan 120.000 lebih. Banyak para sahabat Nabi dan juga banyak para tabi'in itu yang terbunuh. Salah satunya tabi'in namanya Abu Sa'id Al-Khudri, terkenal luar biasa. Ini seorang alim. Tapi pertentangan dengan Al-Hajjaj itu begitu besar. Sampai ditawarkan dengan emas yang begitu banyak, tapi
Abu Sa'id Al-Khudri tidak ingin. Karena Hajjaj ini seorang tokoh yang fasik atau pemimpin yang fasik. Gitu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Hajjaj itu membunuh, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun. Hajjaj itu masih muslim atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dia kafir. Sebagian ulama mengatakan dia masih muslim. Karena sahabat Nabi dibunuh. Dakwah dari mereka, waris para nabi, yaitu para ulama dari mereka dibunuh oleh Hajjaj. Nah, tapi Allahu alam, ya. Jadi semoga ya mati dalam keadaan Islam. Karena jasanya juga besar terhadap Islam ini, kan, tapi emang sifatnya seperti itu. Itu telah terjadi. Maka apa yang terjadi pada zaman dulu juga, zaman-zaman setelah Hajjaj, itu terjadi peperangan antar kaum muslimin, luar biasa. Nabi SAW itu berperang melawan orang-orang musyrik. Tetapi yang terjadi pada umatnya setelahnya, para umatnya berperang internal. Ini yang membuat lemah, ya. Peperangan internal, habis itu persatuan yang tiada, atau hanya persatuan tapi hati-hati saling berpisah dan bercerai-berai, itu akan melemahkan barisan kaum muslimin. Selanjutnya dikatakan oleh Nabi SAW, hari kiamat tidak akan tegak sampai kenapa? Ya, min hadza hayyun min ummati bil musyrikin. Berarti ada dari umat Nabi yang berbuat syirik. Apakah dia masih Islam atau tidak? Nah, ini kan ini juga nih, jadi ambigu juga. Umatku tapi ngikutin orang musyrik. Nanti ada di sini, wa hatta ta'budu fi min ummati, sampai nanti sekelompok dari umatku itu menyembah berhala. Artinya dari umat Nabi ada yang menyembah berhala? Berarti dia masih pada umat Nabi, masih Islam atau tidak? Oke, dijelaskan oleh Syekh bin Baz bahwasannya umat Nabi itu terbagi menjadi 2 atau 3 kata beliau. Yang pertama yang maksud di sini adalah ummatud dakwah, umat atau generasi yang terkena dakwah Nabi. Maka seluruh manusia pada zaman ini dan juga seluruh jin pada zaman ini itu adalah umat Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Itu. Jadi bukan berarti umat Nabi itu selamanya Muslim, tapi bisa jadi dia kafir. Maksud umat di sini adalah umat dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah al-ummah al-islamiyah, umat Islam. Umat yang sampai kepadanya dakwah dan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita termasuk mana? Insya Allah kita termasuk al-ummah al-islamiyah. Adapun orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang zahirnya terlihat muslim, akan tapi mereka penuh dengan kesyirikan, maka masuk kepadanya adalah umat dakwah. Ya. Jadi perbuatan orang-orang musyrik, perbuatan kesyirikan akan diikuti oleh generasi-generasi ini. Semakin jauh zamannya, maka semakin besar peluangnya untuk berbuat syirik. Semakin banyak orangnya, para ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak para manusia atau manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita saksikan di negeri kita, perbuatan syirik dengan macam-macamnya banyak luar biasa. Dari syirik asghar, syirik akbar, bahkan yang paling besar pun ada. Bahkan yang bisa mengendalikan hujan katanya. Ya bisa berbahasa dengan bahasa semut ada gitu. Dan ada pengikutnya. Menjaga neraka luar biasa. Terus habis itu dia bisa
berbicara kepada para malaikat, luar biasa ini, subhanallah. Nah seperti ini bukan bukan ketika orang musyrik lagi, jadi orang musyrik ini. Jadi setiap orang yang mengaku mengetahui yang gaib, maka dia telah kafir. Ini kemampuan Allah. Maka tidak boleh seseorang mengakui hal tersebut. Disebutkan di sini, dan sampai sekelompok dari umatku menyembah berhala. Maksud berhala di sini al-authan bukan hanya berhala dalam bentuk patung, tapi berhala dalam bentuk orang-orang salih dalam kubur mereka yang telah mati lalu mereka sembah. Ya. Berapa banyak orang yang ketika tertimpa kesulitan lalu mereka datang bukan ke masjid. Mereka datang bukan meminta nasihat para ulama, tapi mereka datang ke mana? Ke makam. Ini ma'ruf, sudah tahu kita juga. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga seperti itu. Di negeri Arab juga seperti itu. Ya. Kecuali daerah-daerah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi di dalamnya dakwah tauhid. Mereka datang misalnya kepada kuburan Syekh fulan atau yang terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu imam Ahlus Sunnah sebenarnya yang disebutkan oleh para a'immah, para ulama di Saudi. Tapi mereka datang tuh. Datangnya untuk apa? Minta istighatsah. Ini telah terjadi musibah pada keluargaku, tolong ya Syekh. Apalagi ada para dai-nya di situ, kujennya. Ini kalau antum mau minta, ritualnya kayak gini dulu. Kan dia merasa, oh ini disyariatkan nih, ada ritualnya segala. Kita harus bersihkan hati, harus mandi dulu, harus jangan macam-macam di sana. Gitu. Nah, maka ini termasuk dari menyembah al-awsan. Maka bentuk penyembahan dari umat ini kepada berhala itu sangat banyak. Dan ini yang kita harus dakwahkan kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari kita dan bermanfaat bagi mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu, sesungguhnya ada dari umatku nanti yang mereka menjadi pendusta, yang jumlahnya adalah 30 pendusta. Maksud pendusta di sini kadzab dalam bahasa Arab itu tukang dusta. Jadi kalau kadzib itu cuma dusta saja, sekali dua kali. Tapi kalau kadzab itu berkali-kali. Sampai dia terbiasa untuk mendusta, sampai ia berdusta bahwasannya dia adalah Nabi Allah. Jadi seorang terbiasa mendusta, itu akan naik tuh levelnya dustanya. Ya. Kepada temannya pertama kali atau kepada keluarganya, nanti naik kepada atasannya, bisa naik kepada di masjid bahkan dia berdusta, dia akan bahkan sampai dia berdusta atas nama Nabi SAW sampai dia mengaku menjadi Nabi. Dan ini terjadi. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap dari mereka mengaku bahwasannya mereka adalah Nabi. Bahkan setelah Nabi SAW wafat, tidak lama setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah, ada yang mengaku menjadi Nabi. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Punya pengikut banyak. Puluhan ribu, bayangkan. Ya. Jadi banyak yang dahulu hidup bersama Nabi SAW lalu tertipu dengan zahirnya Musailamah. Karena Musailamah itu pandai bahasa Arab. Sastranya bisa baca Al-Quran, retorikanya dapat, gimana orang tidak terpengaruh. Karena tidak paham mereka perkara tauhid, sehingga mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Mungkin di hatinya juga ada penyakit syahwat, mencari ketenaran dan sebagainya, sehingga mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai Nabi tersebut. Sehingga diperangi oleh Abu Bakar. Jumlahnya banyak, luar biasa. Di situ Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu berbagai masalah itu datang. Yang nggak bayar zakat kah, menolak syariat ini, bukan yang nggak mau bayar lagi, syariat. Nolak syariat, suruh bayar zakat gak mau, nggak diwajibkan. Ini mengaku menjadi, ini perkara besar lah. Nolak zakat, ini adalah rukun Islam. Habis itu mengaku menjadi Nabi, ini luar biasa.
Ngaku jadi nabi di Cibirong udah habis. Tapi mereka bahasanya bukan kayak gitu. Enggak akan mereka bilang saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad, enggak akan. Akan telah turun kepada saya ilham. Saya sebagaimana Nabi SAW itu bertahanus di Gua Hira. Saya ke puncak itu ke gua yang ada di pondok di Gunung Gede. Habis itu saya bertahanus berzikir kepada Allah ribuan kali. Tapi itu tiba-tiba ada manusia yang datang. Saya tidak tahu apa itu. Dia mewahyukan kepada saya. Nah, itu mulai di situ tuh. Mungkin saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang kepada saya mimpi. Di situ ada Jibril alaihissalam. Orang akan terpengaruh. Iya nggak mungkin. Saya nabi, ayo ikuti deh. Saya punya karangan di sini. Ini adalah wahyu Allah. Nggak mungkin. Ya. Tapi mereka punya retorika, mereka punya konsep, mereka punya ajaran yang bisa diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain terpengaruh. Ya. Ada juga Musailamah Al-Kadzab. Bahkan di Indonesia ada namanya siapa? Bukan. Mirza Ghulam Ahmad tadi Anda sebutkan. Mirza Ghulam Ahmad, ada Lia Eden dan sebagainya. Bahkan ada yang mengaku menjadi Tuhan. Nah, ketika ada orang yang mengaku menjadi nabi, maka yang rusak apanya? Syariatnya rusak, pasti. Ketika dia mengaku menjadi nabi baru, maka dia membawa syariat baru. Maka ada di dalamnya apa? Menghalalkan pernikahan yang tidak halal, ya. Hubungan bukan antar suami istri dihalalkan. Ada ritual-ritual yang berbau syahwat itu sangat kental dihalalkan. Maka akan terjadi hal-hal tersebut kerusakan. Dari asalnya dia mengaku menjadi nabi, ada syariat yang berubah. Habis itu mungkin Ka'bahnya bukan di Makkah lagi, ada yang berubah setelah itu. Maka syariat Islam ini akan hancur karena mereka. Disebutkan oleh Nabi SAW dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi atau mengaku menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah beliau adalah pendusta. Enggak mungkin. Ini harus kita pegang. Bagaimanapun ucapannya, bagaimanapun indahnya dari ajarannya dan juga bagaimanapun akhlaknya yang baik, tidak akan kita terpengaruh. Karena kata Nabi SAW, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya. Jadi nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ini masih kental sebenarnya di zaman para sahabat Nabi. Akan tapi masih aja ada yang mengaku jadi nabi, terus mengikuti jejaknya, ada. Apalagi pada zaman ini. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan wala tazalu, dan ini busyra. Kalau tadi adalah kabaran yang membuat takut. Kalau sekarang adalah busyra, kabar gembira. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan selalu ada dan senantiasa ada pada umatku sebuah kelompok yang mereka berada di atas kebenaran dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ta'ifah mansurah. Maka siapakah ta'ifah mansurah? Nah, ini tadi al-aimmatul mudillin jelas. Sekarang ta'ifah mansurah siapa? Murnikan agama. Nah, siapa Mas kira-kira? Ta'ifah mansurah, kelompok yang Allah tolong berada di atas kebenaran. Menuntut ilmu. Siapa Mas Ahmad? Pemimpin yang amanah. Disebutkan di sini ada catatan kaki. Qala ba'dus salaf, sebagian para salaf berkata, maksudnya inna ta'ifatal mansurata hum ahlul hadis. Sungguhnya kelompok yang Allah tolong itu adalah ahlul hadis. Ya,
para muhaddits, orang yang ahli hadis. Ya, disebutkan seperti itu. Disebutkan lagi oleh para ulama yang lain, maksudnya adalah para ulama itu taifah mansurah. Disebutkan lagi adalah sebuah kelompok yang berada dekat di Baitul Maqdis. Taifah mansurah, karena akan berperang nanti melawan Yahudi pada akhir zaman. Sebuah kelompok yang berada di dekat Baitul Maqdis atau di sekitaran Baitul Maqdis. Ya. Itu tafsiran yang Anda baca. Tapi kesimpulannya adalah Taifah Mansurah itu berada pada setiap golongan. Selama mereka berada di atas kebenaran, mereka mengamalkannya, mereka mendakwahkannya, dan mereka berpegang teguh di atasnya, maka mereka termasuk dari Taifah Mansurah. Maka kalau ada orang yang mengaku Taifah Mansurah ada Taifah saya doang, atau kelompok saya doang, yang lain bukan Taifah Mansurah. Karena yang saya pegang adalah kebenaran, yang orang lain pegang bukan kebenaran. Maka ini bahaya. Ini bahaya nanti. Berarti yang saya benar, yang lain sesat. Taifah Mansurah ada di Indonesia. Di Cibinong juga ada. Di tempat-tempat lain juga ada. Di luar negeri juga ada. Tapi kalau mengkhususkan sampai ini kelompok saya, kalian harus berbaiat. Taifah Mansurah itu harus ada pemimpinnya. Namanya kelompok yang ditolong oleh Allah, itu ada pemimpin yang soleh, kata mereka. Maka ini pengkhususan gini, apa dalilnya? Tidak ada. Lalu kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, tidak ada yang menjelaskan demikian. Ya harus berbaiat terlebih dahulu. Lalu harus ada syariatnya terkhusus. Kalau ada berbaiat berarti ada dua umaro di sana tuh. Ya, umaro negara dan juga umaro dari kalangan mereka. Ana yakin sebenarnya kalau ada seperti itu, mereka tidak akan menganggap umaro Indonesia ini. Mereka punya aturan sendiri sebenarnya. Baru sendiri. Allah alam, tapi mereka menghukumnya apa kepada umaro itu? Jadi ini kalau kita bilang itu sebenarnya khawarij terjadi. Secara kenegaraan belum berani menentang. Tapi ini zakat sendiri. Zakat itu hanya dibagikan di lingkungannya aja, di kelompoknya. Berarti kita nggak berhak zakat misalnya ada orang miskin selain mereka. Mereka keluar zakat dibagikan untuk mereka. Allah. Ini tanda-tanda zahirnya. Kan zakat itu untuk orang muslim, gitu ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa untuk orang kafir, tapi asalnya itu pada asalnya kepada orang muslim. Ini menandakan bahwasannya ada sesuatu yang aneh di situ dalam akidah itu mereka. Karena pastinya ini bisa dipastikan kalau sudah berbaiat, mereka punya pemimpin, mereka punya konsep tersendiri, mereka punya manajemen di sana, siapa yang mengatur bendaharanya, pastikan mereka akan mengatakan bahwasannya saya yang paling benar, yang di luar lain adalah sesat. Dan kebanyakan sih mengatakan di luar kafir, kebanyakan gitu. Anda belum tahu sampai sesat doang, Anda belum tahu. Tapi biasanya sampai kafir. Gitu. Jadi selain kelompok mereka, kalau kalian mau selamat ikuti ini kelompok ini. Kalau enggak kayak tersesat kayak mereka, gitu biasanya. Kan tapi mereka yang sampai kepada orang-orang luar, kepada eksternal mereka, oh ini merangkul dan sebagainya, tidak ada apa-apa. Kan tapi penanaman doktrin dalam kelompok mereka sendiri itu apa? Itu kuat. Jangan sampai ke mereka, itu sesat tuh. Pemimpinnya ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Hati-hati dengan kelompok, bisa jadi hadisnya ini. Ya, bisa jadi hadisnya ini. Ini pakai hadis yang kita bahas. Akan tapi tafsirannya berbeda. Maka hati-hati. Ya. Contohnya banyak di sini LDI. LDI itu ada. Ada juga seperti MTA ya. Majelis Tafsir Al-Qur'an yang mengatakan ya kita cukup aja sama tafsir, nggak cukup sama nggak mau sama hadis.
Gitu, tafsir aja. Ada yang seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Dari situ maka kerancuannya bahkan banyak. Ya. Dalam muamalah, kita menerapkan syariat banyak di situ. Maka kita harus hati-hati. Maka termasuk di mana? Al-a'immah al-mudhillin. Para tokoh-tokoh atau para imam yang menyesatkan. Mereka menganggapnya ta'ifah mansurah. Tetapi hakikatnya apa? A'immah mudhillin. Karena prasangka seseorang yaitu bukan ilmu, tapi ilmu itu ma'rifatul haq bidalili. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Harus ada buktinya. Maka kita katakan bahwasannya mereka adalah al-a'immah al-mudhillin. Nah, selanjutnya la yadurruhum man khadalahum. Ini sebutkan busyra atau kabar gembira bagi umat ini. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, menindas mereka, membunuh mereka, tidak akan berbahaya. Zahirnya mungkin kita tertindas, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran itu tertindas, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berbahaya. Ada generasi-generasi kalau toh mereka dibunuh, ada generasi-generasi mereka yang akan senantiasa berada di atas kebenaran. Bahkan disebutkan di sini wala man khalafahu, tidak pula orang yang menyelisihi mereka hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini subhanallah. Fanas'alallah an nakuna min ta'ifah mansurah. Maka ana meminta kepada Allah semoga kita termasuk dari kelompok yang Allah tolong, dan kita berada di atas kebenaran dan tidak bermudarat orang-orang yang menyelisihi kita. Oke. Boleh dibaca Mas ininya, faedahnya? Menurut bab ini tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila orang-orang diturunkan kepada mereka Alkitab mau beriman kepada Jibril dan Taurat, maka tidak mustahil dan tidak dapat dipungkiri bahwa umat ini yang diturunkan kepada Al-Quran akan berbuat pula seperti yang mereka perbuat. Karena Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwasannya akan ada di antara umat ini orang-orang yang berbuat seperti yang diperbuat oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tafsiran ayat dalam surat Al-Maidah ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa akan terjadi di kalangan umat ini penyembahan tagut sebagaimana telah terjadi penyembahan tagut di kalangan ahli kitab. Yang ketiga, tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 75. Ayat ini menunjukkan bahwa ada di antara umat ini orang yang membangun tempat ibadah di atas atau di sekitar kuburan, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Yang keempat, masalah penting sekali yaitu apa pengertian iman kepada jib dan togut di sini? Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya, sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya? Oke, togut itu apa togut? Ma'ubida man ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Jadi secara bahasa adalah mujawazatul had, jadi melewati batas. Tapi secara istilah adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho atau rela ketika disembah. Silakan Mas dibaca. Sebagai buktinya apa yang dikatakan ahli kitab terhadap orang-orang kafir kaum musyrikin bahwa mereka lebih benar daripada orang-orang. Iya, ini pengakuan mereka ya, kan tapi hakikatnya mereka lebih ya pasti berada kesesatan. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang sesat gitu ya, itu mereka mengaku di atas kebenaran. Itu pasti. Kalau mereka nggak akan ngaku gitu. Kalau mereka di atas, mereka mengakui atau mereka yakin mereka di atas kesesatan, maka mereka tidak akan di jalan itu. Kan tapi iltibas. Jadi tertutup. Allah tutup hati mereka sehingga kebenaran itu tidak tampak. Yang tampak adalah keburukan. Kenapa itu? Karena syubhat. Maka hati-hati dengan syubhat. Syubhat itu apa? Suatu yang nampaknya zahirnya adalah bagus, akan tapi hakikatnya adalah
jelek gitu ya. Seperti misalnya ada barang KW, dibilangnya barang ori, dimurahin lah harganya gitu. Kelihatannya bagus. Tapi kalau dilihat lagi, disentuh diteliti oleh ahlinya, maka dia terbukti KW. Maka seperti itu syubhat. Lanjut Mas. Bahwa iman kepada jib dan tauhid mesti akan menjadi karena umat ini sebagaimana disebutkan dalam itu dinyatakan oleh Rasulullah bahwa akan terjadi keimanan dari Ya banyak ya, banyak. Maka dakwah tauhid itu adalah dakwah yang relevan pada setiap zaman. Jadi dipelajari tauhid. Bahkan kalau untuk anak-anak kecil itu ada pembahasannya sendiri, tidak seperti ini. Ini sebenarnya kita pelanjutan. Nanti untuk setelah ini pun ada pelajaran tauhidnya, maka tidak akan ada batasnya sebenarnya tauhid. Ya, lanjut. hal yang amat menyenangkan munculnya orang yang mengambil seperti Al-Mudar bin Abu Ubaid bin Mas'ud termasuk tokoh yang berontak terhadap Rasulullah dan meninggalkan kecintaan kepada Ahlul Bait mengaku bahwa dia adalah Nabi dan bukan makhluk dibunuh oleh Sa'ad bin Al-Zubair pada 60 Hijriah dan 80 Masehi. Karena dia mengucapkan dua kali syahadat menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini bahwa Rasulullah benar dan bahwa Al-Quran benar. Iya, sebentar Mas. Jadi ada namanya Al-Mukhtar. Al-Mukhtar itu anaknya siapa? Dari Mas'ud Mukhtar Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Iya. Sahabat Nabi kan? Iya, anaknya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Luar biasa ini. Luar biasa Al-Mukhtar. Ini mereka ini orang-orang ini Al-Mukhtar dan para pengikutnya itu berada pada zaman-zaman yang dekat dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapin dua kalimat syahadat. Dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul. Hak benar Rasul ini Muhammad. Habis itu Al-Quran ini benar. Ini kita hafal, kita ajarkan. Habis itu kita cari tafsirnya, kita ajarkan tafsirnya. Kita mempelajari hadis. Akan tapi apa? Saya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Al-Mukhtar ini pintar bahasa Arab. Jadi nggak selamanya orang bisa bahasa Arab itu adalah orang yang benar. Pintar bahasa Arab luar biasa. Ya, nggak sembarangan orang menipu dekat-dekat zaman tersebut, dekat zaman Nabi itu nggak sembarangan. Jadi ada hal khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Lanjut. Padahal disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Namun demikian pengakuan kenabian Allah telah diulang. Meskipun jelas tentang isinya. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. 9. Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa hak kebenaran Allah dan agamanya tidak akan dapat dilupakan sama sekali, sebagaimana telah diberi pada Rasulullah. Bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berkurang terus dan membelanya. 10. Tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun memfitnah. Iya, ini luar biasa ya. Jadi umat Islam ini tidak akan kalah. Ya, ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit, maksudnya umat Islam mungkin banyak, tapi Ta'ifah Mansurah, kelompok yang Allah tolong, yang berjalan di atas syariatnya, yang menerapkan syariatnya, yang berdakwah dengan syariatnya itu sedikit, gak banyak. Ya, kan tapi akan selalu Allah tolong. Dibandingkan yang banyak itu, ya kan tapi mereka mengikuti gaya-gaya orang musyrik, bahkan ibadah mereka ikuti dan lain sebagainya, kan tapi tidak Allah tolong, kata tidak berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dibaca Bang Fat. Bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Tanda-tanda besar atas kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung dalam hadis. Beliau memberitahukan bahwa Allah telah membentangkan kepada beliau belahan timur dan belahan barat, dan beliau menjelaskan
Beliau memberitahukan bahwa beliau diberi 2 perbendaharaan simpanan. Beliau memberitakan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara, sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan. Beliau memberitahukan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kalau itu sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Beliau memberitakan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Beliau memberitakan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini. Beliau memberitakan bahwa akan tetap ada segolongan yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah. Dan itu semua benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan. Padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal. Apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Ya, di makna dari penyembahan berhala, bahkan kita mentokohkan seseorang, lalu kita ikuti, walaupun dia bertentangan dengan dalil, lalu kita ikuti, bahkan kita puja-puja berlebihan, itu bisa jadi penyembahan berhala. Kamu menguasai yang gaib, kamu adalah tempat aku bersandar, gimana ketika aku tertimpa musibah, kamu tempatku ini sebagian ada syair-syair seperti itu. Makanya seperti itu termasuk dari penyembahan terhadap berhala. Karena yang seharusnya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Bang? Ini cukup ya. Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir ana mau nanya. Kan pertumpahan darah ini akan selalu ada sampai hari kiamat datang. Lalu sikap kita seperti apa? Pertumpahan darah ini ikut-ikutan sendiri, menghasilkan uzlah kalau terjadi benar fitnah. Jadi perkara darah adalah perkara yang besar. Ini disebutkan sama umat Nabi, ya, akan terjadi pertumpahan darah. Ya, sikap kita adalah tidak ikut kepada yang fulan, tidak ikut kepada yang fulan. Terlebih lagi kebenaran dalam diri kita nggak tahu yang benar yang mana. Maka lebih baik kita tidak mendengarkan sama sekali dan tidak menyaksikan sama sekali. Dan sikap pada saat itu atau sikap yang kita lakukan adalah kita menyendiri saja. Ya, kita fokus kepada ilmu, kita mendakwahkan ilmu, kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, dan kita tidak terlalu melihat kepada hal-hal tersebut. Kalau zaman sekarang kan itu yang viral, ada pertumpahan darah, yang caci maki, itu viral pasti. Saya yang mana nih? Saya yang mana? Itu kan perbincangan hangat sebenarnya, perkara politik dan sebagainya. Nah, tapi sikap kita, orang yang punya ilmu adalah tidak mengikuti mereka. Karena yang ini akan terus terjadi. Kalau kita mengikuti yang ini, nanti akan terjadi pada zaman yang lainnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengumpulkan kita nanti pada hari kiamat, sedangkan ada darah manusia di catatan buruk kita. Ya, maksudnya kita membunuh fulan. Mungkin kita tidak membunuh, tapi apa? Mempengaruhi orang lain. No, ini harus dibunuh kafir, padahal tidak kafir. Ada ulama yang dia tidak ikut membunuh, kan, tapi dia berfatwa dengan fatwa yang besar. Sehingga fatwanya tersebut akan menyebabkan ratusan ribu orang terbunuh. Maka dia mempunyai saham atau bagian dari dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.